Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kita, Gereja YouTube. Puji Tuhan, terima kasih buat dukungannya, buat yang sudah bergabung di sini dan menjadi member, dan juga saudara-saudara terkasih yang mau mendukung pelayanan kita selama ini dan membantu yayasan kita, Yayasan Cipta Pelita Kasih. Di situ tempat berkumpulnya para narasumber kita yang mau dimuridkan, yang mau bertumbuh dan menjadi berkat juga nantinya akan dikirim ke pelosok-pelosok untuk melayani Tuhan. Oke, baik, terus dukung pelayanan kami di media sosial ini, khususnya di Gereja YouTube, agar semakin terus mengkumandangkan nama Tuhan Yesus. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan kita buat saudara semua, di mana seorang pendeta dari Amerika memberitahukan apa yang terjadi setelah mengutuk Israel. Nah, apalagi pemimpin bangsa Indonesia, Pak Jokowi, beberapa waktu lalu pernah mengutuk bangsa Israel. Oleh karenanya, mari coba kita saksikan dulu video ini sampai selesai supaya teman-teman, saudara-saudara gereja YouTube yang terkasih tidak gagal paham. Inilah video berikut ini. Puji nama Elohim Adonai, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, original name-nya Yahweh. Wah, kita mulai yang murni-murninya. Happy Sunday. Saudara kasih sebentar. Puji nama Tuhan. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus, yang nama originalnya Yeshua HaMashiach. Ya, kita mau original saja. Kenapa? Saudara kasih, kalau berbicara nama Yesus, orang Meksiko banyak yang namanya Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang diurapi, katanya. Sekarang banyak juga yang diurapi, karena di dalam pengurapannya kita nggak perlu guru lagi, karena pengurapannya sendiri menjadi guru kita. Ya, Yesus Kristus from Nazaret, dari Nazaret. Di Nazaret juga banyak juga. Anyway, berbicara Nazaret, Yerusalem, saudara kekasih, hari-hari ini sudah semakin panas. Saudara kasih, tapi kita melihat dari perspektif Alkitab yang pasti tidak salah. Tony Bastaman bisa salah, semua pendeta bisa salah, tapi ada satu yang tidak pernah salah, Alkitab kita, saudara kasih. Ya, jadi kembali lagi, Jesus Christ, original name-nya Yeshua HaMashiach. Jadi make sure, ya, karena di surga itu nggak ada KW-KW, ya. Di surga itu original dan organik. Saudara kekasih, biasanya saya live jam 8 WIB, jam 20 WIB, sekarang 21, karena di Amerika ini ada namanya daylight saving. Daylight saving itu kalau kita mau musim spring, kita dikurangi 1 jam, mundur 1 jam. Kalau kita mau winter, di autumn, ditambahin 1 jam. Jadi ada perbedaan namanya daylight saving. But anyway, saudara kekasih, ya, ayo saudara kekasih, kita hampir tahta kasih karunia-Nya, karena kita tahu, karena kasih anugerah saja kita ada di sini, dan zaman anugerah sudah hampir selesai. Ya, sekarang kita mengenal zaman baru, dan mari kita lihat dari Alkitab. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ from Nazareth, Yeshua HaMashiach, Lord Elohim Adonai Yahweh, we thank you for your love, because Yahweh is love. We thank you for your care. We thank you for your grace, and we thank you for your mercy, and we thank you for who you are. We thank you for wonderful name, Elohim Adonai Yahweh.
We thank you for divine appointment meeting arranged by the Holy Spirit. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Di hadapan kami begitu banyak tantangan, padang kelaparan dan penyakit semakin mengerikan, tapi kasih karuniamu semakin besar karena Engkau pun sedang mencurahkan roh-Mu di hari-hari akhir ini. Sehingga di dalam pengurapannya kami tidak perlu guru lain, tetapi pengurapannya sendiri yang akan jadi guru. Biarlah urapi hamba-Mu, urapi teman-teman, saudara-saudara kami yang melihat dengan urapan yang sama. Karena kami tahu Engkau yang mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Elohim Adonai, pencipta langit dan bumi. Kau pilih hati kami, kuduskan, tahirkan dengan darah anak domba. Kami tidak membela diri, kami tidak membenarkan diri. Biarlah Kau berikan kami hati seperti Daud, yang teachable. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dari Nazaret, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih, ya. Kalau kita berbicara Alkitab, ya, nubuatan Alkitab itu tentu ada kronologisnya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya mulai dari kami 12 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah menggiring saya tanpa saya mengerti. Bahkan mengenai Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Sampai hafal di luar kepala. Lantas 8 tahun terakhir, Roh Kudus mengingatkan mengenai lalang dan gandum. Dipisahkan lalang dan gandum. Tapi bukan kita yang memisahkan, kamu lalang, aku gandum. Bukan. Yang memisahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jangan kita ikut-ikut memisahkan. Nah, jangan kita jadi hakim. Nyatakanlah kesalahan, karena apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu menyatakan kesalahan salah satunya. Tetapi penghakiman tetap milik Elohim Adonai. Jangan kita ke bawah-bawah menghakimi, karena pada saat kita menghakimi, kita akan dihakimi. Nah, jadi kembali lagi, setelah Roh Kudus lantas mengatakan memisahkan domba dan kambing. Nah, sudah kasih, sebelum domba dan kambing akan dimurnikan dulu. Sekali lagi aku akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan, tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, unshakable, yaitu apa? Kerajaan Elohim Adonai Yahweh. Ya, karena kerajaan itu banyak, kerajaan surga. Mereka pun, Hamas pun mengklaim bahwa kerajaan surganya kerajaan mereka. Makanya mereka rela mati syahid, ya, untuk agamanya. Nah, ada kerajaan yang mana? Kerajaan surga yang unshakable itu. Kerajaan surga yang unshakable itu adalah milik Yahweh. Jelas surganya berbeda, sudah kasih. Surganya berbeda, ya. Surga kita yang diklaim kita itu, setiap hari kita memuji, menyembah di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Tapi di surga mereka adalah pesta seksnya jelas berbeda. Nah, ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan. Kerajaannya, kerajaan surga, kerajaan Elohim. Pastikan saudara dan saya menjadikan dia itu huruf besar. Nanti akan ada perbedaan antara di LAI dengan di ILT. Dia sebagai raja. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan dia Elohim Adonai Yahweh, pencipta alam semesta, ya, Yeshua HaMashiach, menjadi raja? Raja itu absolutely reign. Absolutely reign itu berkuasa penuh. Ya, berdaulat bahasa Indonesia. Berdaulat penuh. Artinya kalau raja bilang begini, kita mau nggak mau nurut, non negosiable. Karena raja sendiri pun kalau sudah mengatakan sesuatu harus dia lakukan. Ya, jadi kerajaan surga yang tidak tergoncangkan, artinya apa? Tidak tergoncangkan oleh situasi. Kerajaan surga kita tahu, surga kita yang milik Elohim. Yang di dunianya kerajaan surga itu yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Saya ulangi, kerajaan surga itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak tergantung oleh situasi. Tidak tergantung oleh situasi. Mau situasinya apapun, kita tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Pada saat kita diberkati, mengucap syukur itu mudah. Semua orang mengucap syukur. Syukuran, dipestain segala macam, ya. Syukuran lulus anaknya, syukuran perkawinan, dan lain sebagainya. Tetapi masihkah saudara dan saya mengucap syukur? Ya, pada saat kita ada masalah. Pada saat
Kita tidak melihat rancangan kita berbeda dengan rancangan-rancangan Bapa Elohim. Masihkah kita mengucap syukur pada saat you have on trouble, pada saat saudara dalam masalah, saudara tetap mengucap syukur. Itu menggetarkan hati Bapa Elohim Adonai Yahweh. Ya, menggetarkan. Tuh lihat anak-anakku, tuh lihat umat-umatku, tuh lihat hamba-hambaku. Dalam keadaan apapun dia mengucap syukur. Mengucap syukur itu luar biasa. Ya, pada saat Tuhan Yesus membagikan makanan, ya ada 4.000 laki-laki. Ya, sekitar kalau 4.000 laki-laki mungkin 10.000 dengan istri dan anaknya. Mereka kemana-mana ngikutin Yesus Kristus. Mereka bingung sampai mereka lupa makan apa. Nggak ada warteg, nggak ada Kentucky, nggak ada McDonald. Ya, wah mereka bagaimana? Ya mulai kusak-kusuk gimana nih? Ya, ada uang berapa? Ya, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil semuanya, dia hampiri Elohim Adonai dan bersyukur. Dengan ucapan syukur itu menggetarkan hati Bapa. Akhirnya apa yang terjadi? Mengucap syukur itu luar biasa. Ya, saya itu kan dari Alkitab. Tetapi saudara dan saya harus mengalami apa ucapan syukur itu adalah hal yang luar biasa. Ya, saudara kekasih dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, saya pernah saya founder dari Miracle Center Yayasan Rehabilitasi Narkoba, ya, namanya Serambi Salomo. Ya, di rehabilitasi kami itu ada 50 sampai 100 anak narkoba. Di tahun 98-an itu urusannya putau. Putau itu paling parah di antara seluruh narkoba. Ya, sudah kasih. Saya bukannya besuk seminggu sekali seperti pendeta-pendeta lain yang punya rehab narkoba, datangnya sebulan sekali, seminggu sekali, ngambil uangnya ada berapa. Saudara dan sekali, saya tinggal dengan mereka. Dan by the grace of the Lord, rehabilitasi narkoba saya, Serambi Salomo, yang saya pimpin milik Bapak Yahweh. Ya, satu-satunya rehabilitasi narkoba yang tanpa tarif. Ya, non profit. Nggak pakai tarif, saridonya artinya apa? Ya kita kita mengajarkan memberi yang terbaik. Ada bos, ada donatur, nggak ada donatur, kita tetap maju. Kita komitmen, ya. Saya tantang semua staf saya. Ya digaji, nggak digaji, pelayanan kita percaya. Yeshua HaMashiach sendiri, Yahweh sendiri yang akan memberikan segala keperluan kita. Ya digaji, nggak digaji, pelayanan. Dan saya tantang staf saya. Saya orang terakhir dapat gaji. Puji nama Tuhan. Ya, sudah 45 yang lapor menjadi pendeta dan salah satunya adalah mantan ketua BNN bagian harian, pegang 160 rehabilitasi. Semua kemuliaan bagi bagi Elohim Adonai. Saudara kekasih, ya. Saya kasih bukan contoh, ini fakta. Ya, karena kita nggak pakai tarif, banyak orang muslim yang datang, ya, karena kita nggak pakai tarif dan saridonya. Saya katakan kepada mereka, Pak, rehabilitasi saya rehabilitasi Kristen. Ya di dalamnya ada sekolah Alkitab, ya. Ini rehabilitasi Kristen. Walaupun kita terdaftarnya dari Departemen Sosial Budaya, bukan Departemen Agama. Saudara kasih kalau anak udah narkoba, apalagi putai, terserahlah Pak Tony. Mau ditonjok kayak, mau dibaptis kayak, aku udah nggak sanggup lagi menghadapi anak saya. Satu hari kita waiting list di mana-mana. Ya, orang udah berjajar di kantor saya itu lama, Pak Tony kapan anak saya bisa masuk? Datanglah seorang dari Medan, Halakita, orang Batak, sudah kasih. Dia bawa anaknya langsung. Amang, maaf ya, rehabilitasi kami sedang penuh, waiting list. Tuh lihat orang-orang tua yang lain. Lantas Bapak itu mengatakan, Pak Tony, kalau Pak Tony nggak ambil anak saya sekarang, saya bunuh anak saya di hadapan Bapak. Waduh, sampai begitunya. Sudah kasih. Sampai begitunya. Semua sudah dijual. Orang Batak itu katanya begitu hormat dengan opung-opungnya. Televisi sedang ditonton, diambil. Itu yang terjadi. Televisi lagi dia tonton. Ya, mau masak, LPG-nya sudah nggak ada. Semuanya dijual. Sampai beras terakhir pun sudah dijual. Daripada semua keluarga saya mati, lebih baik ku bunuh saja anak ini.
ini yang terjadi, saudara kasih. Pada saat 97-98 itu narkoba di Indonesia itu Puta urusannya, bukan Sabu. Wah, Puta itu ngeri sekali, saudara kasih. Ya, dan saya disuruh oleh Roh Kudus, saya ulangi, bukan keinginan saya, tinggal bersama mereka. Di rehab saya itu ada 50 orang, kadang-kadang sampai 100 orang. Ada 12 staf yang mantan preman semua. Saudara tahu, ya, rehab itu bukan anak baik-baik. Nggak ada anak-anak baik yang masuk ke rehabilitasi. Kalau di panti asuhan itu lucu-lucu. Ya, ada anak pendeta dibawa ke tempat saya. Orang tuanya lapor. Pastor katanya, orang-orang seniornya katanya galak-galak, katanya begini-begini. Sudah, kenapa Bu? Saya bilang, iya. Ya, katanya bajulah diambil sama senior segala macam. Sudah kasih. Bu, saya bilang, di rehab saya itu nggak ada yang baik. Termasuk anak ibu juga nggak baik. Ya, semuanya anak nggak baik masuk rehab itu. Nggak ada yang lucu. Ya, nah sudah kasih. Bayangkan dari 100 anak, 1 anak saja seluruh keluarga pusing gara-gara narkoba. Ya, saya tinggal di rehabilitasi narkoba saya waktu itu ada di Hotel Sitamiang ya di Puncak menuju ke Taman Safari. Sudah saya tinggal dengan mereka di tengah-tengah mereka. Ya, tiap 5 menit jeger yang berantem, ada yang gantung diri, ada yang jedokin palanya ke ke jendela. Macam-macam, ada yang sudah korslet, udah eceng-eceng. Ini yang terjadi. Sudah kasih sampai saya tuh nggak kuat, overload. Ya, dan 100 orang tua kita bikin setiap minggu itu parents meeting. Setiap minggu sekali. Saya bilang kalau kalian nggak datang 3 kali, ambil tuh anakmu. Wah, jangan Pak, jangan. Katanya. Ya, setiap sebulan kali kita bikin rekonsiliasi time, sebulan sekali orang tua datang rekonsiliasi karena itulah terapi kami. Sudah kasih. Sudah kebayang 100 orang tua curhat, semuanya nggak mau curhat kepada staf saya. Semuanya curhat, anak saya begini, anak saya begitu. Ya, bayangkan sudah kasih. Saya tinggal di tengah-tengah mereka, belum 12-13 staf saya juga bermasalah juga. Sudah kasih. Nah, saya melihat puncak itu udah nggak indah karena terlalu overload. Ya, saya melihat bunga-bunga udah nggak indah lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu yang saya tahu. Ya, saya mulai mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Untuk hal-hal yang saya tidak tahu. Tidak ada alasan untuk saya mengucap syukur dengan masalah itu. Ya, tetapi firman Tuhan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saya mulai memuji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Untuk apa? Buat anak-anak yang menyebalkan itu. Karena anak-anak narkoba itu menyebalkan, sudah kasih. 100 anak narkoba di rehab saya. Dan saya tinggal di tengah-tengah mereka. Tuhan, aku mengucap syukur dengan staf-staf yang sering berontak. Saya mengucap syukur dengan segala yang saya tidak mengerti. Ya, sudah kasih. Pada saat saya mengucap syukur, apa yang terjadi? Puncak yang kelihatannya jelek jadi bagus. Ada apa? Di alam roh. Karena Bapa kita Elohim itu pencipta alam semesta. Jadi pada saat kita mengucap syukur kepada pencipta alam semesta, ya, di alam roh itu ada perubahan yang luar biasa. Bunga yang tadi kelihatannya jelek jadi bagus, jadi indah. Semuanya jadi indah. Dan anak-anak pun jadi pada jinak, saudara kasih. Saudara kasih, anak narkoba itu tatonya bukan hanya di leher, ada yang di kepala juga. Anak-anak narkoba. Ya, tadi saya ceritakan. Saya tetap mengucap syukur. Sudah tahu apa yang terjadi? Setelah 1 minggu saya tinggal dengan mereka, sudah kasih. Ya, mereka masih nakal. Ya, sampai mereka rebutan. Itu tuh bajunya si pastor, gua yang cuciin. Sudah kasih. Sampai maaf, underwear saya, celana dalam saya pun, excuse my language ya. Mereka rebutan, mereka setrikain. They want to get my attention. Anak-anak yang berontak, anak-anak yang narkoba, preman-preman yang tatonya sampai di leher-leher. Sudah kasih. Siapa saya? Sudah kasih. Waktu itu saya tidak mengerti. Tetapi sekarang saya mengerti. Di Gua Adulam, Raja David, King David, Raja Daud. Ya, bersama 400 orang bermasalah. Raja Daud hanya bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Ada pemulihan. Ada pemulihan. Dan semua orang bermasalah beres.
Saya waktu itu tidak mengerti. Jadi saya dengan beberapa anak, beberapa staff datang ke parents meeting. Parents meeting itu seminggu sekali ya. Kita kumpulkan orang tuanya di Kemayoran. Ayo kita parents meeting. Bahasa saya kepada orang tua ya begitu. Tuh lihat anak-anak kalian. Siapa bilang anak-anak kalian brengsek, saya bilang. Ya. Sampai baju saya rebutan, mereka ingin nyuci baju saya. Sampai baju dalam saya pun disetrikain. They want to get my attention, saya bilang. Siapa bilang anak kalian brengsek? Saya bilang, anak kalian tuh baik-baik. Ya, itu perkataan nubuatan. Anak kalian tuh baik-baik. Ya, lantas orang tuanya, iya pastor, suruh anak saya bertobat. Kamu yang harus bertobat. Itulah bahasa saya. Ya, itu anak kalian bukan anak saya. 6 bulan kirim ke sekolah Alkitab atau keluar dari rehab. Oh jangan pastor. Nah itu yang terjadi. Mengucap syukur itu ya menyenangkan hati Bapa. Dan pada saat Anda bermasalah, punya masalah yang tidak tidak terpecahkan, dan saudara masih mengucap syukur, itu menggetarkan hati Bapak, menyenangkan. Tuh lihat anak-anakku. Karena iblis setan itu mengintimidasi supaya kita mengutuk. Makanya ada firman Rasul Paulus mengatakan, I can do all things to Christ who strengthened me. Di dalam kelebihan aku mengucap syukur, di dalam kekuranganku aku tidak bersungut-sungut. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Oleh karena itu sudah kasih, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, mengucap syukurlah karena ada rancangan Tuhan. Nah, ya seringkali saya berdoa, Tuhan aku mengucap syukur atas berkat-Mu. Oh itu so pasti. Ya, mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Amin. Mengucap syukur atas hajaran-hajaran-Mu pun. Bukan saya ingin dihajar, tetapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah ya jika engkau dihajar oleh bapaknya, karena Bapa menghajar anak-anaknya supaya saudara dan saya tidak menjadi anak-anak gampangan. Ya, supaya saudara tough, berdiri tegak ya menghadapi badai. Karena Bapa di surga Elohim Adonai Yahweh ingin saudara dan saya menjadi burung Raja Wali, bukan ayam jago ya, anak gampangan, bukan burung gereja. Burung gereja itu kecil-kecil, rame-rame, maunya rame-rame, saudara kasih rame-rame pergi ke gereja. Wah, pengkhotbahnya bagus katanya. Rame nongkrong di situ. Ya. Kecewa sedikit, pindah lagi ke gereja yang lain. Wah, di gereja ini pendetanya humoris, karena pendetanya humoris sudah kasih ya, seperti si Mongol ya. Rame lagi di situ. Ya, wah luar biasa, saya diberkati, sukacita. Khotbahnya apa? Nggak tahu. Ya, pindah lagi, kecewa lagi dengan pendetanya, pindah lagi. Akhirnya pindah ke masjid, akhirnya pindah ke agama lain. Karena apa? Dengan penganiayaan ini engkau akan dinista oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, banyak orang Kristen akan murtad, kecewa karena apa? Ya karena yang didengarnya adalah ayat-ayat emas yang menyenangkan hati, telinga saja. Berkat, tentu saja Tuhan itu memberkati. Nggak usah diklaim pada saat kita menjadi pelaku firman-Nya. Berkat. Dan berkat itu bukan hanya duit saja. Berkat itu juga, hajaran juga berkat. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan kita bersyukur dengan penganiayaan, dengan hajaran-hajaran. Hanya sewaktu singkat saja aku menghajar engkau, tapi ada waktunya dia berbelas kasihan. Nah, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Hari-hari ini, saudara kekasih ya. Kita tahu apapun persoalan saudara, mengucap syukur. Ya, dan saya sudah saksikan, ya, menggetarkan hati Bapak. Nah, kalau lihat lagi konteksnya hari-hari ini, saya memberi judul tema adalah bersiaplah, prepare, bersiaplah, ya, preparation untuk apa? Untuk awal zaman baru. Para teolog mengatakan zaman anugerah sudah selesai. Ya, sekarang ini akhir zaman, ya. Akhir zaman berbicara eskatologi, mengerikan, menakutkan. Tetapi tetap firman Tuhan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Bapa kita Elohim Adonai Yahweh lebih besar daripada masalah kita. Ya, kelihatannya sudah tidak terkontrol lagi. Ya. Berapa? Korban di Israel sudah berapa? 1.600. Korban di Palestina
2.600 sampai 3.000. Sounds like God out of control. Now God still in control. Yahweh still in control. Artinya apa? Karena sudah tertulis, sedang terjadi, bahkan akan lebih parah lagi. Alkitab mencatat, lebih parah lagi. Ya, tetapi janjinya, saudara dan saya akan diluputkan kalau nama saudara dan saya pastikan tertulis di buku kehidupan, bukan tertulis di anggota gereja, tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, karena apa? Keselamatan bisa hilang. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, artinya bertobat dan dibaptis dan hidup dengan roh yang dipimpin oleh roh bukan oleh daging, akan diluputkan. Karena pada hari-hari akhir banyak orang-orang berseru, ya, Tuhan, Tuhan, aku sudah berseru di dalam namamu. Aku sudah bernubuat, ya, aku sudah mengusir setan. Dan Elohim Adonai, Yesus masih mengatakan, depart from me, I never knew you. Wah, mengerikan sekali katanya Elohim itu kasih, katanya Yahweh itu kasih, katanya Yesus itu kasih. Karena aku sudah bernubuat, memanggil namamu. Kan firmanmu mengatakan barang siapa yang berseru di dalam nama. Namanya siapa? Nama dia Yahweh. Nggak tahu kalau namanya Allah sudah kasih ya. Di dalam namaku. Ya, betul. Itu firmanku. Ya, aku kan sudah bernubuat di dalam namamu dan kejadian nubuatnya. Betul. Itu firmanku. Aku kan sudah mengusir setan. Bukankah mengusir setan itu tanda orang percaya? Amin. Bukankah jangan ada Lukas 10 ayat 20 mengatakan jangan kau bangga jika roh-roh jahat itu bisa diusir oleh nama Elohim Adonai Yahweh. Tetapi berbahagialah namamu tertulis di sorga di dalam kitab kehidupan. Betul. Tetapi engkau tidak melakukan kehendakku. Ya. Aku tidak ginosko. Ginosko di bahasa Yunaninya itu artinya aku tidak menikmati. Menikmati itu konotasinya kenikmatan antara suami istri. Ya, karena dia adalah mempelai laki-laki, kita adalah mempelai wanita. Ya. Aku tidak ginosko, aku tidak menikmati hatimu karena firman Elohim Yahweh di perjanjian lama itu firman Yahweh. Di perjanjian baru itu Yesus Kristus adalah firman. Ya, aku tidak menikmati karena firman itu harus ada di hati, bukan di kepala. Pada saat kita membaca firman, logik, logos ada di sana. Tapi pada saat kita menjadi pelakunya, logos itu berubah menjadi rema. Ada apa? Rahasia-rahasia firman dibukakan pada saat kita menjadi pelaku firman. Rema, dan rema itu harus ada di hati. Bagaimana caranya menurunkan firman yang ada di kepala ke hati kita? Lakukan saja. Ngerti ke, nggak ngerti ke, jangan mengerti dulu. Otak kita terlalu kecil untuk mengerti Yahweh Elohim Adonai Yesus Kristus. Terlalu kecil. Ya, ngerti atau nggak ngerti, taat saja. Dan kalau kita taat, ya makanya Raja Daud begitu diberkati karena apa? Karena dia punya roh yang tender heart. Hati yang lembut artinya apa? Ya, dia mau teachable. Dia tidak mengeraskan hatinya, dilembut. Ya, dia pernah melakukan dosa, pernah. Kita tahu semua. Ya, Raja Daud pernah meniduri istri orang, bahkan mengawininya. Lahirlah Salomo. Ya, tetapi apa yang dia lakukan pada saat dia bertobat? Ya, dia bertobat. Apa yang dilihat Elohim Adonai Yahweh? Ya, bukan dosanya, karena dia setia dan adil. Jika engkau mengaku dosa semerah bara pun kuputihkan seputih salju. Ya, aku menampung tetes air matamu di kirbakku. Tetes air mata King David, Raja Daud. Ya, ditampung pada saat dia bertobat karena Tuhan melihat hatinya. Karena dia teachable. Ya, dia bahkan apa? Nabi Sulaiman, Salomo itu diberkati luar biasa, menjadi orang yang paling berhikmat. Manusia paling berhikmat itu Salomo. Ya. Saudara kekasih, Daud ya pernah punya dosa yang mengerikan. Ya. Mengerikan. Ya, di penjara itu kalau yang suka sikat istri orang itu
dihajar habis-habisan. Dunia aja begitu menjijikan. Ya, tetapi Alkitab mencatat luar biasa. Artinya apa? Daud pernah punya dosa yang memalukan. Ya, tetapi ya, dia kasih setia by the grace. Nah, itu kasih setia. Nah, sekarang ini zaman baru, zaman anugerah sudah selesai. Kita masuk ke zaman baru, zaman yang tidak bisa main-main lagi. Dulu Kristen yang setahun 2 kali Tuhan masih is okay. Bukan is okay, masih bisa hidup tenang-tenang aja, berbuat dosa tenang-tenang aja. Ya, sekarang sudah kasih. Yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Artinya apa? Yang ke gerejanya rajin, yang berdoanya rajin, jatuh bangun lagi, suam-suam kuku. Ada KKR bersemangat, nggak ada KKR memble lagi. Yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik, yang cemar akan semakin cemar, yang kudus akan semakin kudus. Jelas warnanya. Nah, saudara kekasih, inilah zaman baru. Inilah zaman baru. Nanti kita akan masuk ke firman-firmannya, bukan menurut saya. Jadi kalau ada zaman baru ini, saudara kasih artinya apa? Ya, saudara mau nginjil atau enggak nginjil, saudara sudah menjadi domba di tengah-tengah serigala. Dulu saudara bisa ngeles. Ya. Oh, kan penginjilan bukan bagian saya, bagian Pak Tony. Ya, saya cukup deh ngirim uangnya aja buat misi, uang misi. Salah nggak salah. Ya, tetapi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Ya, karena apa? Hari-hari ini pedang, kelaparan, penyakit sudah di depan kita. Ya, setan tahu, iblis tahu waktunya sudah semakin dekat, Dia mengeluarkan segala powernya. Hati-hati sudah kasih. Setan punya power juga. Ya, kita nggak bisa ngelawan setan dengan kekuatan kita. Hanya dengan kekuatan darah anak domba dan kesaksian kita. Kesaksian saudara dan saya yang rela mati buat Yesus Kristus. Ya, artinya apa? Di hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan sehingga pada saat kita bertobat total di hadapan Tuhan, kita menjadi martir. Martir bukan menjadi pilihan. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa memberikan nyawanya, akan mendapatkan nyawanya. Nah, mari kita renew the commitment. Hari-hari ini pilihan. Roh Kudus sedang dicurahkan. Kita pun, setan pun sedang ngamuk. Dan kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Ya, waktu saya pulang KKR ke Indonesia sekitar 4-5 tahun yang lalu. Setiap KKR saya membuka dengan satu lagu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Nggak bisa kita di luar Yesus. No choice, saudara kasih. Yesus, Bapa, Yahweh, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Kalau kita hidup hanya untuk Elohim Adonai Yahweh saja. Nah, saudara kekasih di dalam. Nah, kembali lagi ada apa? Jangan anggar baru. Setan sedang ngamuk. Roh Kudus sedang dicurahkan. Ya, dan engkau di akhir zaman, hari-hari akhir akan Roh Kudus sedang dicurahkan kepada siapa? Semua manusia. Bukan hanya milik orang Kristen saja. Pada hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku, roh Adonai Yahweh, rohku. Ya, di akhir zaman. Anak-anak akan bernubuat, teruna-teruna akan diberikan penglihatan, tua-tua akan diberikan mimpi, dan hamba-hamba Tuhan akan melakukan mujizat yang belum pernah terjadi. Are you excited? It's happened today. Sedang terjadi sekarang. Roh Kudus sedang dicurahkan dan setan sedang ngamuk. Kita ini ada di tengah-tengah. Ya, makanya kita akan membahas hari ini. Ya, anggur baru sedang dicurahkan. Kita harus mengganti kantung yang lama, new wine skin, dengan kantung yang baru. Kalau kita tidak mengganti dengan kantung yang lama dengan kantung yang baru, ya, anggurnya rusak,
Kantungnya pun rusak, kantung berbicara kita. Kantungnya pun rusak. Mau nggak? Mengganti kantung yang baru itu adalah mengganti paradigma. Ya, saya nggak tahu dengan saudara. Saya mulai pelayanan dari saya mulai bersaksi dari satu hari saya disamperin sama Tuhan Yesus. Ya tahun 91. Saya ditahbiskan tahun 95. Ya. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, dalam kekurangan saya, ya, banyak sekali kekurangan. Tuhan pakai God willing with your broken heart. Banyak khotbah-khotbah salah atau slip tang, bukan salah bukan berarti menyesatkan. Salah menurut teolog, ya. Tetapi Tuhan melihat hati. God willing with your broken heart. Oleh bulir-bulirnya kau sembuh. Tuhan bukan bulir-bulirnya, bilur-bilurnya. Oleh bulir-bulirnya aja sembuh. Ya, artinya apa? Hati kita pada saat ada Roh Kudus, ada pengurapan, there's a power. Ya. Waktu itu saya pulang ke Indonesia tahun 94 dari Australia. Ya. Zaman 94 itu jarang sekali murtadin. Ya, bahkan di pikiran saya apakah ada orang Sunda masuk Kristen? Belum ada. Dan orang Sunda pertama yang saya temukan bertobat itu adalah penyanyi dangdut itu. Siapa? Siapa nanti saya lupa namanya. Penyanyi dangdut senior itu almarhum Lisa Udah. Ya, wah, waktu saya ketemu dia, saya pelukin Ibu Lis, ada juga, yuk, kamu orang Sunda ya. Saya belum ketemu orang Sunda, terima Yesus. Ya, dan dia menciptakan lagu enak sekali. Dulu aku susah, sekarang aku senang. Dulu cari harta, sekarang cari jiwa. Waduh. Nah, itu Lisa Udah. Saya baru datang tahun 94 ya, pelayanan di Bali. Ya, waktu saya datang, ya waktu itu jarang murtadin. Laku saya datang ke gereja, saudara kekasih ya, ke persekutuan di mana-mana, di pantai, saya bersaksi terus ya. Pak Tony jangan lama-lamanya kesaksiannya 10-15 menit. Sejam setengah mulut saya nggak bisa di stop. Pendeta aja belum terusin. Ya khotbah aja sekalian. Dari kesaksian jadi khotbah. Direkam waktu itu masih kaset. Saudara kasih tahun 95 waktu itu masih kaset. Ya VCD belum keluar. Ya tahu-tahu ya puji nama Tuhan banyak saya pelayanan di Bali. Banyak orang bertobat. Saudara kasih kita ke penjara-penjara di Pantai Kute. Saya melayani dengan Pak Pendeta Lolot dulu mantan ketua Harlinya Bali. Pendeta Lolot Lokantara, saudara kasih. Ya, waktu ternyata ada gereja dari Amerika namanya Set Free Church, pelayanannya Harley Davidson, ya, lagunya Rolling Stone, kita pakai baju Harley, kita nggak ganti baju, ya, rambut gondrong tetap, saudara kasih. Ya, persis seperti Tuhan Yesus, rambutnya juga gondrong. Lagunya Rolling Stone, The Beatles, tapi diganti liriknya. Dan kita lahir baru, no drink, no sex, no fight, no drug. Nah, itu yang kita lakukan, namanya kontekstualisasi. Gereja Set Free dari Los Angeles memantau saya. Ditahbiskan, saya belum sekolah Alkitab. Saya bilang, Pastor Phil Aguilar namanya. I never been to Bible school. Dia bilang, we know that. When we pray, your name come out. Jadi Set Free Church mau buka di Bali. Bukan Pendeta Lolot yang ditahbiskan, tapi saya. Sudah kasih. What? Saya bilang, ya. Now you going to school. Nama kamu yang keluar. Nah, itu lewat nubuatan, lewat penglihatan. Saya gemetar di Bali. Belum sekolah Alkitab, betul. Saya sudah pelayanan. Ya usir setan 20-an tiap hari. Ya ke kuburan. Wah, dukun-dukun kita sikat. Ya sudah kasih. Sudah kasih. Pro dan kontra di Bali. Pak Tony nggak bisa. Katanya kamu jadi pendeta belum sekolah Alkitab. Saya juga tahu diri. Tapi ini urusannya apa? Mandat. Ya mandat. Sudah kasih. Pendek cerita. Saya dapat beasiswa di Harvest International Theology School di Jakarta, sudah kasih, ya. Akhirnya saya sekolah di Harvest. Waktu saya sekolah di Harvest, saya baru sadar banyak khotbah-khotbah saya yang salah menurut teologi, ya. Bukan sesat, sudah kasih, nggak kena, nggak konteksnya. Tapi salah-salah aja orang bertobat, apalagi benar. Di poin ini saya mau katakan sama saudara kekasih. Orang bertobat bukan karena kita pandai merangkai kata-kata, atau bukan kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Orang bertobat karena ada pengurapan dari Roh Kudus.
Karena pada saat dan engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, ya, dunamos power, ya, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, keluarga. Ya, Yerusalem bisa Israel juga. Ada diskon sekarang, ya, wisata ke Yerusalem 95% diskon, sudah kasih. Ya, sudah kasih. Yerusalem, Judea berbicara marketplace, Samaria berbicara kepada orang yang kita tidak senangi sampai ke ujung bumi. Jadi kesaksian, ya, khotbah tanpa urapan dari Roh Kudus hanyalah informasi. Tuhan Yesus baik lu. Ya, baiknya apa? Kata orang dunia. Saya dikasih motor Honda bebek. Oh, puja Tuhan. Gua nggak kenal Yesus naik Harley Davidson. Nah, apakah kesaksian itu salah? Ya kalau di gereja nggak salah. Tapi kalau di dunia ya mungkin diketawain. Ya. Tetapi kesaksian yang menggetarkan hati setan, mengalahkan setan, itu kesaksian orang-orang yang menyerahkan nyawanya bagi Yesus Kristus. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih di dalam nama Yeshua HaMashiach. Anggur baru sedang dicurahkan. Ya. Apakah kita mau? Nah, sebelum COVID, ya, saya harus mengenolkan diri, menggantung new wine skin. Ya, karena anggur baru sedang dicurahkan. Kalau saya ini bekas bartender, saya sekolah dari perhotelan. Ya, anggur itu semakin lama semakin enak. Ini kenyataan, ya, bukan saya. Ya, boleh nggak minum anggur nih orang-orang Kristen? Hangatkanlah badanmu dengan sedikit anggur. Bukan dari pagi, siang, dan malam minum anggur. Jangan seperti orang lain mabok pagi, siang, dan malam, dari pagi di lapot tuak sampai malam. Khotbah lagi ada dari lapot tuak juga pada khotbah, saudara kasih. Ya, hangatkanlah badanmu dengan sedikit anggur. Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Anggurnya fermented wine. Ya, fermented wine. Nah, jadi kembali ke saudara kekasih, sedikit itu relatif, ya. Ya, sedikit. Nah, jadi kembali lagi anggur, ya, ada namanya brandy VSOP. Ini pengetahuan dulu. Very special old product artinya apa? Very special itu 15 tahun. Ya, disimpan yang anggur yang lama itu 15 tahun. Ya. Old VSO 20 tahun. Very special old. VSOP very special old product 25 tahun. XO extra old 30 tahun. Jadi semakin lama anggur itu disimpan, semakin enak. Ya, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi anggur di pesta di Kana. Ya, ada pesta di Kana. Kehabisan anggur. Ya. Yang sibuk siapa? Maria, mamanya Yesus. Yesus ganti. Waktunya belum. Tapi karena namanya mama ya diturutin aja. Makanya orang Katolik diagung-agungkan itu. Bahkan disembah. Konon katanya disembah-sembah. Ya, Maria itu. Udah ada bikin aja bikin. Panggil waiternya. Ikutin aja dia. Untung waiternya nurut. Ya, karena ada wibawa Kristus. Yesus itu. Ya. Cedok tuang air katanya. Tuangkan ke pundi itu. Belum jadi anggur disuruh dituangkan kepada minuman. Nah, kalau nggak jadi anggur, wah, dipecat semua itu waiter-waiternya. Tapi karena mereka nurut, kembali dia taat, obedience is more important than burning sacrifice. Mereka minum anggur dan kata mereka, biasanya anggur yang paling enak duluan, yang lama duluan dikasih, yang nggak enak baru belakangan. Itu mengatakan bahwa anggur yang lama itu lebih enak. Nah, firman Tuhan mengatakan, ya, anggur yang baru sedang dicurahkan karena anggur yang baru itu banyak bereaksi, fermentasinya, ya, akan bereaksinya. Kalau disimpan di kantung yang lama, akan koyak. Harus diganti dengan kantung yang baru. Kalau bereaksi pun masih bisa. Nah, maukah saudara dan saya mengganti paradigma saya? Ya, saudara, ya, strategi penginjilan, strategi pelayanan dinolkan lagi karena anggur yang baru. Sekarang ini zaman baru, sudah kasih. Mau nggak? Ya. Istilahnya flow by the Holy Spirit. Ya, hari-hari ini
Yahweh Elohim Adonai ingin menyatakan rancanganmu bukan rancanganku. Bagaikan langit dan bumi. Supranatural. Karena pedang, kelaparan, dan penyakit sudah ada di hadapan kita. Ya, kalau kita masih pakai logika, kita akan menyangkal Yesus. Kita akan kalah dengan antikristus. Kita akan dianiaya dan banyak akan murtad. Do not compromise. Ya, mau enggak kita percaya dengan supranatural? Ya, karena barang sudah mahal semuanya. Ekonomi amblas. Ya, sebentar lagi Pak Jokowi datang nih. Halo, jangan terlalu tegang, sudah kasih. Pak Jokowi datang ke San Francisco. Wah, sudah para sibuk sekarang ini. Wah, saya bawa Pak Luhut jadi supir. Nah, saya juga ditawarin. Ya, tapi karena saya ada dalam perpindahan. Pak Jokowi udah mau datang sekarang. Nah, ada APEC. Apa APEC itu? Kalau nggak salah, Asian Pacific Economic Crisis atau APEC. Ada 20 presiden bakalan datang. Ya, di San Francisco lagi rame. Nah, padahal Pak Jokowi mendukung Palestina, sedangkan Amerika mendukung Israel. Tapi itulah orang politik. Yang perang ya perang. Mereka akan datang rame-rame di sini. But anyway, ya, anggur yang baru ya sedang dicurahkan. Maukah kita mengganti kantung yang lama? Dienolkan lagi. Dan kita will be amazed. Ternyata ada rancangan Elohim Adonai yang jauh lebih besar daripada yang lama. Oke, sudah kasih itu sedang yang terjadi. Tentunya harus ada dasar firman-nya. Yuk kita lihat dari dasar firman. Tentunya kita akan melihat dulu. Ya, zaman baru itu apa? Sudah kekasih. Semuanya ada kronologisnya. Roh Kudus itu tertib, sudah kasih. Roh Kudus itu tertib. Jadi sudah dikatakan sama Tuhan Yesus. Ya, kembali kita akan selalu dari Matius 24 itu adalah awal dari eskatologi. Ya, yang paling mantap. Matius 24 dari ayatnya ketiga. Matius 24 ayatnya ketiga ya. Kita akan bacakan dari terjemahan baru saja. Permulaan penderitaan. Nah, judul perikopnya aja penderitaan. Jadi zaman anugerah sudah diganti dengan zaman penderitaan nih. Ya, ini Alkitab LI sendiri. Karena sebetulnya Alkitab itu hanya kumpulan surat-surat. Dibikin pasal, dibikin ayat-ayat supaya mudah. Ya, dibikin perikop. Perikop itu nggak ada dari aslinya. Cuman perikop itu untuk belajar. Dikatakan di sini sudah permulaan penderitaan. Jadi sekarang ini awal zaman baru itu zaman penderitaan. Bukan teologi saya teologi penderitaan. Jadi katakan dengan jelas. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun. Bukan di Ponpes Zaitun yang sedang tersangka Panji Gumilang itu ya. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Alone with God. Karena di mana ada Yesus selalu crowded. When Jesus home, ketika Yesus ada di rumah penuh rumah itu sampai orang ngebukakan ceilingnya, atapnya, menurunkan orang sakit. Tetapi ada saatnya murid-muridnya ya alone with God, retreat di Bukit Zaitun. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ya, murid-murid bertanya kepada Yesus dengan hati yang tulus, dengan rasa pengen tahu. Tetapi ahli Taurat menanyakan kepada Yesus dengan mencobai. Itu bedanya. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, apa tandanya? Jawab Yesus kepada mereka, nih, tulisannya merah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini banyak yang menyesatkan. Ini kata Yesus, menyesatkan itu bukan antikristus sudah jelas keluar. Gereja setan sudah jelas berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi ada juga pembinasa-pembinasa keji yang di dalam gereja yang berdiri di atas mimbar. Artinya apa? Sudah kekasih. Ya, menyesatkan kelihatannya pakai firman Tuhan, tapi dipelintirkan. Dan setan juga menunggangi dia. Ya, dengan arti kata, oh tenang, tenang. Jangan takut katanya. Ya, orang lain resesi, kita resepsi. Sudah kasih Alkitab di eskatologi tidak ada resepsi. Ada badai di hadapan kita.
Ada tantangan yang luar biasa, ada pedang, kelaparan dan penyakit, bukan resepsi, ada badai. Ya. Tetapi kita dijanjikan menjadi umat pemenang. Barang siapa menanti-nantikan Elohim Adonai Yahweh akan terbang tinggi bagai Raja Wali, menantang badai, menari-nari di atas badai. Dan janjinya, you are more than conquer. Artinya apa? Lebih daripada pemenang. Lebih, bukan. Udah survive aja, udah untung, udah survive, udah bisa makan aja, udah untung, bersyukur. Ini lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan, bukan resepsi. Nah, ini kan menyesatkan. Tahu-tahu jeger ada badai, katanya Tuhan Yesus baik kok, rumahku berantakan. Ada dua orang Alkitab mencatat. Orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak itu yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ngerti nggak ngerti dilakukan. Mereka orang bijak itu membuat rumah upon the rock, di atas batu karang, di atas batu cadas. Ya, karena melakukan. Ya, pada saat badai datang, dia tetap kokoh karena apa? Bijaksana, mendengar dan melakukan, ngerti nggak ngerti, nurut. Ya, tetapi orang yang bodoh itu serang mendengar, oh enak firman-Nya, oh bener loh, hebat ini pendetanya dah. Tetapi tidak melakukan, beralasan. Soalnya begini, ya. Hai istri-istri, tunduk pada suami. Kalau suami saya baik, pastor, kalau suami galak, bagaimana? Ya, hai suami-suami, kasihinlah istrimu, jangan takut dengan istrimu. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Tapi istri saya berontak, duit saya dihabisin, belanja terus ke mall, bawel. Tetap firman Tuhan ya dan amin. Pada saat suami mengasihi istrinya, seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Dan istri tunduk kepada suaminya seperti kepada Elohim Adonai. Ini firman Tuhan. Ya, suami nggak bisa merubah istri, istri nggak bisa merubah suami. Tapi pada saat suami berada di posisinya menjadi imam, istri sebagai penolong. Saudara kasih. Roh Kudus yang akan memulihkan. Roh Kudus akan merubah istri kita. Ya, hai istri-istri, Roh Kudus yang akan merubah suami-suami kita. Nah, inilah firman Tuhan ya dan amin. Nggak pakai no excuse, nggak pakai tetapi. Firman Tuhan ya dan amin. Walaupun apapun ya dan amin, lakukan saja. Nah, jangan excuse. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Wah, nubuat yang lu buat-buat pesan Tuhan apa pesan hantu? Ya. Nubuatan hoax. Semua biar canggih kontennya, banyak yang nonton. Ya, saudara kasih. Tetapi saudara dan saya yang sudah lahir baru, pertama karunia yang diberikan oleh Roh Kudus adalah discernment spirit, roh yang membedakan. Nah, kalau udah tahu salah ya udah jangan diikutin ya. Dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang sedang terjadi ini, Hamas, PS, ya, dan kabar-kabar tentang perang. Penonton lebih ramai semua, buka konten, ya, semua, ya, saudara kasih, ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, jangan kamu gelisah. Hari ini di Amerika 85% American people anxiety, artinya apa? Gelisah. Gelisah karena apa? Mulai dengan COVID, dengan ekonomi. Sekarang udah masker udah pasang lagi, mendengar COVID akan baru lagi, ya udah dengar ternyata injection itu Pfizer dituntut, ternyata Johnson & Johnson dan lain sebagainya. Tetap harus daripada kena COVID lagi, ada yang bilang itu dari dan lain sebagainya. Ada controlling semuanya. Gelisah mana yang benar? Ya, jangan kamu gelisah. Kenyataannya Amerika yang negara dikatakan negara dulunya Kristen, sekarang ini agendanya sudah banyak antikristus, tapi masih ada segelintir orang-orang pilihan. Ya. Pada gelisah 85%. Mereka pernah sekolah minggu, diingatkan lagi. Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi, nggak bisa dibatalkan. Apa yang ada di Alkitab pasti terjadi, sedang terjadi. Ya. Nggak bisa dibatalkan. Tuhan, batalkan COVID, berhentikan COVID. Sampai hari ini nggak berhenti-berhenti, lebih parah lagi dan nggak akan pernah berhenti. Ya, sudah tertulis. Semakin parah. Jadi jangan kita doa salah.
Di sekolah teologi diajarkan juga, saudara kasih. Oh, Tuhan pasti dengar doa kita. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti. No, ada salah berdoa. Engkau tidak mendapatkan sesuatu karena engkau tidak meminta. Atau engkau meminta juga apa yang kau minta itu untuk keinginan kita sendiri. Kalau keinginan kita, siapa yang mau COVID? Siapa yang mau COVID? Semuanya nggak mau. Orang gila aja yang mau COVID. Ya, tetapi kita menyatakan semakin parah. Engkau salah berdoa karena apa yang dimintanya. Jadi doa yang benar itu bagaimana? Tuhan berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Itulah janji Elohim Adonai. Yahweh mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan Yeshua HaMasyiah. Kalau kita berada di dalam rancangannya. Kalau kita di luar rancangannya, kita memberontak. Pemberontak. Disuruh ke Korea, perginya ke Korea. Ya. Bisa bikin gereja, bisa. Bisa bikin pelayanan, bisa. Dimodifikasi akhirnya. Tetapi di alam rohnya menggap-menggap kayak Yunus di perut ikan. Tetapi pada saat Yunus berbalik kepada Niniwe, Niniwe ditunggang balikan oleh seorang Yunus. Bukan karena Yunus hebat. Yunus taat. Pada saat Yunus taat pergi ke Niniwe kepada destination Tuhan. Ya. Elohim sendiri, Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam pelayanannya. Itulah destination Tuhan. Ya. Semuanya harus terjadi. Jadi apa yang harus kita doakan? Berikan kekuatan. Luputkan aku. Pakai aku. Pakai kami. Jangan, yuk kita libatkan Tuhan. Emangnya apa dilibatkan, kata Tuhan? Jangan sembarangan dilibatkan. Ya. Mari campur tangan. Bukan campur tangan, ambil alih. Kau ambil alih seluruh ambil alih, diambil alih. In your plan, not my plan. Nah ini, saudara kasih. Ya, luar biasa si Morangkir itu. Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum harus terjadi, belum kesudahannya. Artinya apa? Akan lebih parah lagi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. It's happened today. Akan ada kelaparan. Famine. Wow, ngeri. Di zaman canggih ini akan ada kelaparan. Ya, akan ada gempa bumi. Dari dulu kan gempa bumi juga ada, betul. Ya, tetapi intensitasnya ya di berbagai tempat. Ya, kita lihat dari Cianjur, di Afghanistan, di mana-mana, Turki. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Just the beginning. Baru permulaan. Baru permulaan udah chaos. Ya. Penderitaan menjelang jarum. Permulaan penderitaan menjelang. Menjelang. Zaman baru. Zaman baru atau apa? Lebih parah lagi. Kalau kita lihat zaman baru di akhir-akhirnya di kitab Wahyu 6 ayat 8 sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Sudah kasih. Ada kuda, Wahyu 6 ayat matra yang keempat. Ada kuda berwarna hijau kekuning-kuningan. Artinya yang sudah suam-suam kuku dulunya semangat hidup dalam roh. Diakhiri dengan daging. Kecewa. Kok begini ikut Tuhan tuh? Karena apa yang didengarnya selalu ayat-ayat emas aja. Semua emas. Ayat itu pedang juga. Bukan yang menghibur. Bukan susu saja. Tetapi makanan yang keras juga. Ayat ya. Semuanya. Ayat itu emas. Ya. Jadi kembali lagi saudara kasih. Biar kita kuat. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Supaya disiksa. Waduh. Kata Yesus nih. Bukan nakut-nakutin. Kamu akan diserahkan. Dan mulai saat ini udah pada mulai kompromi. Ya, saudara kasih. Banyak udah tahu pemilu di Indonesia. Saya masih ingat Ketua BPPT Pak Boy, siapa lupa saya namanya. Setahun 2 tahun yang lalu datang ke San Francisco. Saya hanya bertanya saja. Pak Boy, saya bilang, ini tahun 2024 ini Indonesia menjadi Pancasila apa? Kadrun. Sudah deteksi Pak Pendeta, dia bilang.
Ya betul, harus namanya BPPT. Harus deteksi. Tapi sudah di mana dilakukannya? Dan kenyataannya hari ini ada calon EAN-IS itu yang jelas-jelas apa namanya? Khilafah. Khilafah itu pintu ke kadrun. Sudah kasih. Khilafah itu pintu ke kadrun. Tapi banyak, bahkan konon saya dengar 50% pendeta di Indonesia sudah ikut-ikutan dengan mereka. Kenapa? Kompromi. Ya. Izin gereja di Indonesia sulit. Yasmin, gereja Yasmin HKBP, begitu sulit di Jawa Barat itu. Saya pernah buka rehabilitasi pertama di Gunung Pancar, di Sentul, Gunung Pancar atas. 8 kali kita diusir, bahkan pernah dikelilingin obor. Ya, karena Pak duit. Ya. Di puncak itu saya buka rehab dari 98 sampai 2005 saya di Indonesia. Ya, di puncak itu semuanya diambil duit. Ya, jangankan rehab Kristen, warung Padang aja ditutup. Kalau buka bulan puasa nggak boleh. Tapi kalau ngasih duit ya ditutup juga, tapi buka juga. Warung remang-remang, pintu depannya ditutup, pintu belakangnya dibuka. Kalau pakai duit, udah ujung-ujungnya duit atau doa. Tapi ada beberapa gereja yang izinnya puji Tuhan katanya. Wah, Tuhan buka jalan, izinnya dipermudah dengan doa, dorongan amplop. Nah, karena dorongan amplop ini, mereka ada kompromi. Nah, sekarang ini kamu harus mengkampanyekan saya, katanya. Jadi politik nih. Ini yang terjadi fakta. Hati-hati, do not compromise. Karena dikatakan, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Saudara pikir, kalau kita baik-baik dengan mereka akan jadi aman? Tetap aja. Akan disiksa juga. Makanya hari-hari ini Hamas mengatakan Israel harus dihapuskan dari peta dunia. Ngeri nggak? Israel lagi mengatakan, katanya, dia bilang, Hamas harus dihabiskan, dihancurkan. Nggak bisa habis, sudah tertulis di Al-Quran. Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu saudara saya bagi mereka, ya. Yahudi dan Nasrani itu harus dibunuh. Oh, itu konteksnya perang. Nah, sekarang lagi perang kok. Ini sedang terjadi. Nggak bisa dihapus, dihilangkan. Kata si Udin, Bang Udin, Saifuddin Ibrahim, sudah tertulis. Mau dihapuskan, akan ada Hamas-Hamas yang baru akan lahir. Dan itu kan dari kecil, dari doktrin dari mereka. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Waduh, ngeri ya. Yesus yang mengatakan, sudah kasih. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dari Nazaret. Yang adalah Yahweh sendiri. Pada saat saya membawa nama Isa Al-Masih, banyak orang bertobat pakai nama Isa Al-Masih. Walaupun beda. Dipakai karena apa? Ya, Al-Quran itu sebagai alat. Alat, bukan firman. Firman kita sampai kejadian, sampai wahyu. Tuhan pakai, ilustrasi Tuhan pakai. Ya, tapi nama aslinya Yesus Kristus. Makanya diganti oleh Pak Jokowi. Kenaikan Isa Al-Masih nggak naik. Sudah kasih, ya. Di Al-Quran Isa Al-Masih nggak naik. Tetapi kenaikan Yesus Kristus. Nah, karena apa? Pengetahuan akan bertambah di akhir zaman. Sebentar lagi Allah Bapa juga akan diganti dengan Yahweh. Karena nama aslinya adalah Yahweh. Nah, sudah kasih, jangan keraskan hati, ya. Dan banyak orang akan murtad. Sudah kasih, ini Yesus bilang, artinya apa? Bukan saya murtadin. Ya, akan jadi mu'alaf. Karena udah mulai kompromi. Ya. Wah, caleg ini, capres ini, utusan Allah, udah tahu. Khilafah. Yang bilangnya pendeta, diganti lagi pakai nama baptisan. Saudara kekasih, jangan kompromi. Ya. Jangan kompromi. Jangan harap jika Elohim Yahweh beserta kita kepada saudara dan saya yang tidak kompromi. Siapakah lawan kita? Nah, kita jangan nempel-nempel dia. Saudara kasih, saya baru ketemu dengan Joseph Nazarel dari saya adalah host daripada Cross TV. Dia mengatakan dia pernah dipenjara di bawah tanah di Mesir. Lahir besar di Mesir. Saudara kasih, dia katakan di Mesir itu kalau nggak bisa bahasa Arab, dipotong lidahnya. Dipotong lidahnya.
Tuh, saudara tanya sama Dr. Joseph Nazar. Ya, saya bukan Bambang Nusena yang tahu sejarahnya di mana. Ya, ada tekanan-tekanan. Makanya, ya, semua Alkitab itu, ya, pewahyuan itu diberikannya kepada bangsa Ibrani, bukan Yunani dari Mesir. Nah, kita ini dikeluarkan dari Mesir ke orang Kristen itu hijrah, keluar, dibebaskan dari Mesir. Masih pakai Mesir lagi. Nggak heran Septaginta mengatakan di perjanjian baru menjadi dari Yunani. Yang seharusnya dari Ibrani. Firman Tuhan dahulu sekarang tidak pernah berubah. Dulu sekarang tidak berubah. Banyak orang akan murtad karena apa? Karena kompromi, karena ketakutan, karena tekanan. Ya. Nah, saudara kasih, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Wah. Firman Tuhan mengatakan, Elohim Yahweh adalah kasih. Barang siapa mengasihi Elohim Adonai Yahwehnya, tetapi membenci saudaranya adalah pendusta. 1 Yohanes 4. Saudara kasih. Ya. Nah, hari ini ada 230 founding father denominasi yang sangat berbeda. Tercatat 230 lebih. Ya, semuanya pakai Bapak kami. Tetapi kenyataannya ada Bapak kamu beda, baptisan beda, ini beda, doktrin beda. Tapi ada kemunafikan. Ayo kita doa bareng pada bukan gua nggak percaya. Itu kemunafikan, saudara kasih. Sebentar lagi Kristus akan turun. Ya, setelah pemulihan segala sesuatu. Cuman satu founding father-nya, upon the rock, yaitu Yesus Kristus. Batu karang, batu penjuru, pintu, Yesus Al-Masih. Hanya satu ketua sinodenya sebentar lagi. Dia harus tinggal. Di Kisah 13 nanti kita akan baca. Kristus, Yesus Al-Masih harus tinggal di sorga. Kita tahu he's coming soon. Tapi dia harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan saudara dan saya yang tidak kompromi akan menjadi bagian untuk memulihkan reruntuhan yang sudah berabad-abad. Apa itu reruntuhan yang berabad-abad? Agama. Ya, termasuk agama Kristen. Kisah Para Rasul itu adalah gereja yang paling berkenan kepada Elohim Adonai. Ya, abad ketiga. Di Roma dikatakan Konstantinopel, kalau nggak masuk Kristen dibunuh. Apakah itu Alkitabiah? Tidak. Di kristenisasi tidak akan masuk surga. Disitulah mulai dipercik. Sama saja. Nah itu sama saja. Sama saja udah kebanyakan. Akhirnya banyak kompromi. Surat pengampunan dosa. Ya. Dan sekarang dibongkarkan semuanya. Tradisi-tradisi yang berlawanan dengan Alkitab. He's a jealous God. Jangan ada ilah-ilah lain. Jangan ada sesembahan lain. Akhirnya diprotes oleh Martin Luther. Ya, abad ke-16. Back to Bible. Back to Bible. Ya, perang sudah kasih dari Katolik ke Protestan ke Lutheran. Perang. Mana kasihnya? Itulah agama. If you are not with me, you are my enemy. Perang. Itulah agama. Tetapi orang Kristen, Kristanos adalah pengikut Yesus. Love. Ya, karena apa? Yahweh is love. Ya. Jadi jangan jadi pendusta. Ya, mengasihi Allah Bapa, tapi kamu sesat, setan, bidat. Padahal dua Bapa kaminya sama. Ya, kenyataannya Bapak kamu, bukan Bapak kami. Ini yang terjadi. Sedang dipulihkan. Kristus akan tinggal. Nah, sudah kasih. Di Kisah Para Rasul itu luar biasa. Bukan hanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu Roh Kudus. Ya, pada saat Roh Kudus bekerja, apa yang terjadi? Orang insaf akan dunia. Tertemplak akan dosa-dosanya. Bertobat karena apa? Diinsafkan oleh Roh Kudus. Ya. Tetapi di zaman Kisah Para Rasul itu, di gereja mula-mula itu ada Shekinah glory. Karena apa? Yesus Kristus sudah membukakan tabir. Barang siapa yang lahir baru, yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi yang dilahirkan dari air dan roh yang bertobat.
Dan Petrus mengatakan, jadi apa yang harus kami lakukan? Kata 3.000 orang. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau diampuni, didamaikan dengan Elohim Adonai Yahweh, didamaikan. Ya, dan dibaptis, dikuburkan kuasa dosanya, dibangkitkan menjadi umat lebih daripada pemenang. Itu yang lahir baru, dibukakan. Ya, jadi saudara dan saya yang lahir baru menjadi imamat yang rajani. Imam dan raja harus punya mental raja juga. Nggak punya duit. Babe gue kaya di sorga. Namanya Yahweh yang jadi gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia nggak pernah berjanji saudara mendapatkan remah-remah roti. Tidak. Barang siapa yang percaya mendengar suara Elohim Adonai Yahweh dan melakukannya dengan setia, aku Yahweh Elohim Adonai akan mengangkat saudara dan saya above the nation, di atas bangsa-bangsa. Di atas. Bukan remah-remah roti. Bukan. Imamat yang raja itu berkuasa untuk menceritakan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh pastor, saya mah orang baik-baik, nggak seperti pastor katanya. Merokok aja kagak. Di hadapan Tuhan semuanya sudah kehilangan kemuliaannya. Bahkan kesalehan kita pun, orang yang saleh loh ya, bagaikan kain kotor alias apa namanya? Alias pembalut wanita. Ngeri, kesalehan. Apalagi saya mantan penjahat. Tetapi Yeshua HaMashiach yang manifestasi daripada Adonai Yahweh sendiri telah mati di kayu salib, mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Mati di kayu salib. Taat. Itu yang harus kita belajar dari Yesus. Taat. Hati yang mau dirubah. Sekarang udah dinyatakan dengan jelas. Secara teologi, secara experience, secara kenyataan. Rohnya beda kok. Ya, rohnya mereka tuh jelas. Rohnya Hamas. Ya, takbir, bunuh Elohim. Wah, ada nggak orang membunuh dalam nama Elohim? Enggak. Ya, walaupun tidak semua teman-teman saya yang orang Islam itu adalah radikal, tapi ada tertulis. Pertanyaan saya, Hamas itu agamanya apa? Bukan, yang pasti bukan Kristen. Hamas membunuh nggak pakai haleluya, kita bunuh, enggak. Takbir. Nah itu roh-roh jahat tuh. Bunuh. Hati-hati sudah kasih. Jangan sembarangan pakai nama. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, tetapi Elohim Adonai adalah kasih. Yahweh Rafa, penyembuhku, saksikan. Elohim, the creator. Shaddai, mighty God. Bapak yang perkasa. Perkasa, nggak memble. Jaire, memberikan kebutuhan. Orangku yang benar nggak akan minta roti sampai anak cucunya. Ya, saya mengajarkan perpuluhan, saya bayar perpuluhan, saya nggak terima uang dari perpuluhan. Jangan bayar perpuluhan, nanti kamu perampok. Walaupun ada ayatnya, motivasinya. Beritakanlah Injil dengan motivasi yang benar. Nggak ada udang di balik bakwan. Pakai lagi firman, hati-hati. Firman jangan dipakai. Jesus is not for sale. Jesus is not for sale. Ya, oleh karena itu hati-hati. Rumahku rumah doa, bukan sarang penyamun. Sekarang lagi digoncangkan, semua hamba Tuhan sedang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena penghakiman dimulai dari sinagog, dimulai dari rumah Elohim Adonai yang memanggil nama Yahweh. Elohim. Yesus Kristus. Nah, jadi saudara kasih, barang siapa mengasihi Elohimnya tapi membenci saudaranya, kesalahan harus diberitakan, ya. Dan banyak nabi palsu akan muncul. Kita nggak bahas ini, kita akan fokus, ya. Kita akan fokus. Ini adalah harus terjadi dan permulaan penderitaan di zaman baru. Berbicara zaman itu masih ada zaman-zamannya, ya. Zaman baru. Makanya bersiaplah. Dikatakan tadi dengan jelas. Bersiaplah apa? Jangan kompromi, karena yang kompromi ini akan murtad. Indikasi orang yang takut khawatir itu dan sebentar lagi akan murtad. Kecuali kita bertobat. Tidak ada pilihan. We don't have a choice. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Pada saat kita kembali pada kasih yang mula, bertobat. Semangat terus. Sudah kasih, enggak. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ya, karena apa?
Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, termasuk gerejanya. Dan saudara dan saya yang mau dipakai Elohim Adonai Yahweh akan menjadi bagian untuk pemulihan reruntuhan yang berabad-abad. Gerejanya akan dipulihkan. Ya, sekarang ini kalau lawatan-lawatan Yahweh Elohim dari berbagai denominasi, saudara pernah dengar beberapa tahun yang lalu di mana? Di Kentucky mereka sedang memuji menyembah Tuhan. There is no organization. Kita perlu organization legal standing di hadapan pemerintah. Apa yang diminta pemerintah harus diikutin juga. Tapi pada di kerajaan sorga, yang Katolik, yang Protestan, yang apa, semuanya iadah memuji menyembah Tuhan dalam pertobatan. Ya, kenapa sudah kasih? Hanya satu founding father-nya. Ya, dan di dalam pengurapannya kita nggak perlu guru lagi hari-hari akhir ini. Makanya anggur baru itu ya harus diganti dengan anggur yang lama. Nah, jadi kembali lagi ini dari awalnya. Kita akan maju ke anggur yang baru kepada dengan anggur yang lama. Ke Matius ke-9. Yuk kita baca di Matius 9 ayatnya ke-14. Ini poinnya sudah kasih. Waduh. Ini kalau Alkitab dari gadget begini. Ya, yuk kita baca dari LAI saja. Ya. Matius 9 ayat ke-14. Ya. Ini berbicara mengenai pertentangan dengan ahli-ahli Taurat. Ya, ayat sebelumnya ada seorang Matius. Matius itu kepala bea cukai. Zamannya dia itu yang penjahat itu bukan perampok, bukan pembunuh. Duit nih, yang suka bayar pajak nih. Pemungut cukai, Matius. Hanya satu kata Yesus mengatakan, Matthew, follow me, ikut aku. Dia ikut. Ada kuasa perkataan Yesus yang luar biasa. Kadang-kadang kita udah minjem, udah mulut berbusa, orang nggak tobat-tobat. Tapi perkataan Yesus, ikut aku. Nah, setelah itu, Yeshua HaMashiach Yesus Kristus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Datanglah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bilang begini, tuh lihat gurumu, katanya. Dia duduk dengan orang berdosa. Di Perjanjian Lama dikatakan jangan duduk dengan orang berdosa. Karena apa? Ya, bergaul dengan pencemooh akan menjadi pencemooh. Nepa, sudah kasih komunitas itu. Ya, komunitas itu nepa, ya katanya. Dan Yesus mendengar. Yang perlu tabib itu bukan orang sehat. Sudah pernah ke dokter? Ngantri, bawa BPJS ke puskesmas ke dokter. Anda penyakit apa? Enggak dokter, saya hanya mau say hello, say thank you. Enggak. Ya. Pasti ada sakitnya. Itulah dokter. Begitu juga hamba Tuhan. Ya, kalau orang udah sakit datang kepada hamba Tuhan, oh pastor saya punya utang, saya punya sakit, tolong doakan dan lain sebagainya. Udah sembuh, haleluya. Ya, yang punya utang kalau udah utangnya kebal jarang yang datang, takut ditagih perpuluhannya. Saya nggak nagih perpuluhan. Itulah salib. Dulu saya bilang, aduh, saya senang kan orang datang minta didoain. Udah doanya kejawab, pada lupa. Ya. Itulah salib bagi para hamba Tuhan. Yang perlu tabib itu adalah siapa? Orang sakit. Yang perlu mandi itu orang kotor. Tetapi zaman sekarang, ya kita mempelai wanita, kita mempercantik diri. Esther, sebelum dia kawin dengan raja, dia mandi lulur setahun loh. Maunya wangi. Artinya apa? Yang penting gua kawin deh. Mau pakai baju selebor kayak, mau bau badan atau apa, nggak perlu. Nggak mempercantik diri Esther itu. Ayo kita mempercantik diri. Yang mempercantik diri itu, hai suami-suami. Yang penting kan aku sudah kasih kamu makan. Kamu diam aja, nurut aja, hai istri-istri. Enggak. Treat your wife like a princess. Kamu mau makan apa sayang? Mempercantik diri. Ya. Babi yang halal di name of Jesus. Karena waktu itu Petrus dikasih penglihatan. Aku nggak mau makan barang najis. Karena untuk Gentile oke. Tapi kalau menjadi mempelai, bukan halal dan haram. Mau menyenangkan nilai ekstra.
Apa sih yang menyenangkan Engkau Tuhan? Ya, bukan halal dan haram. Kalau babi itu kau kurang senang, aku nggak mau deh. Bau. Kata, ya, aku mau wangi di hadapan Tuhan. Nah, itu sudah kasih mempercantik diri. Ya. Lantas dikatakan nih, Yesus mengatakan, I'm desire mercy, not sacrifice. Yang ku kehendaki, kehendak Bapa Elohim Yahweh itu lebih tinggi daripada kesukaan. Kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa itu? Kalau kita melakukan kehendak Bapa, pasti doa kita didengar. Kenapa kita harus dibaptis? Untuk menggenapi seluruh kehendak Elohim. Adonai Yahweh. Ya. Itu kehendak. Ya. I'm desire mercy, not sacrifice. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Tuhan Yesus, kita mau berbelas kasihan. Beritakanlah Injil supaya mereka nggak binasa. Bukan berkat aja yang diminta. I'm desire mercy, not sacrifice. Ya, yang ku-hendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Tuhan senang, Elohim senang, Yahweh senang, Yeshua HaMashiach senang dengan persembahan pujian, perpuluhan, apa whatsoever. Namanya persembahan. Tapi kalau saudara dan saya tidak punya empathy, belas kasihan itu compassion, empathy, bukan hanya simpati. Turut bersimpati. Ada orang dirampok di jalan. Datanglah imam lewat. Aduh, kasihan ya, turut bersimpati. Lewat aja nih, gua mau KKR. Excuse my language. Ya, ada lagi orang Lewi. Orang Lewi itu worship leader. Artis rohani. Kasihan ya, kasihan. Aku mau KKR. Ya, mau ke salon dulu. Kasihan doang lewat. Sudah kasih. Tetapi orang Samaritan berempati. Love is action. Yahweh is love. And love is action. Bukan omdo. Dia lakukan. Berbelas kasihan. Ya, dirawat, kasih minyak. Nah, kalau kurang duitnya, nanti saya kerja dulu. Nggak punya duit tuh seorang Samaritan. Ntar gua kerja dulu nih. Ntar kalau masih kurang, aku tambahin lagi. Itu orang Samaritan. Siapa yang berkenan? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, dikatakan, I'm desire mercy, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, empati, bukan hanya sekedar simpati. Empati itu, your pain is my pain, I feel what you feel. Aku merasakan penderitaanmu. Duduk bersama dengan orang sakit. Makanya, saya ini adalah founder di Amerika, di San Francisco. Saya ini adalah founder daripada Homeless Ministry. Sekarang saya baru ngerti. Ya. Carilah kerajaan Elohim Yahweh dahulu dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Banyak orang ke gereja, pujian, penyembahan, Tuhan mana berkat-berkat. Sudah kasih, kalau sampai hari ini Elohim Yahweh dengan supranatural memelihara saya, ya, memelihara saya, itu adalah rahasianya. Carilah kerajaan sorga, yang punya kerajaan sorga ini yang hina dan yang miskin. Pada saat kita menolong orang yang hina dan yang miskin. Itulah kuncinya. Ada, engkau melakukannya kepadaku. Jika engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Tuhan Yesus melihat homeless, melihat narkoba, melihat sampah masyarakat itu. Saudaraku yang paling hina. Jika engkau melakukannya kepada saudaraku yang engkau melakukannya kepadaku. Itulah kerajaan sorga. Carilah kerajaan sorga dulu. Makanya Tuhan Yesus memisahkan domba dan kambing setelah lalang dan gandum. Hati-hati sudah kasih. Ya, memang ada roh perpecahan. Di akhir zaman ada 3. Narkoba, namanya roh parmakea. Di Wahyu itu ada. Narkoba, perpecahan, dan seks. Kenajisan. Ya. Ada roh perpecahan. Tetapi Yesus juga memisahkan lalang dan gandum. Harus diteliti. Ya, dipisahkan lalang dan gandum. Bukan kita yang memisahkan dia. Akulah dia, katanya. Akulah Yahweh, kata dia. Wah, pada saat dibilang akulah dia, ditonjok sama ahli Taurat. Kurang ajar bener ahli Taurat. Ditonjok Yesus. Mesias, kau bukan Mesias, nabi palsu. Nah, bangsa Israel sekarang itu mayoritas tidak terima Yesus. Ya, nanti kita akan lihat. Walaupun tetap bangsa pilihan.
Tapi mereka harus percaya Yesus. Kalau nggak pernah Yesus akan dibasmi. Nanti lihat. Nah itulah I'm desire mercy no sacrifice. Sekarang baru langsung ke Matius 19 ayat 14. Judul perikopnya adalah hal berpuasa. Kemudian, nah kan ini sambungannya dari yang tadi. Murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, ahli Taurat nih, tetapi murid-muridmu tidak? Wah, ahli Taurat itu kurang apa? Mereka beribadah, berpuasa lagi. Bayar perpuluhan kurang apa? Tetapi yang menyalibkan Tuhan Yesus siapa? Mereka. Karena otaknya jalan nih logikanya. Nggak pakai hati. Pada saat ahli Taurat dan orang Farisi mengangkat tangan. Elohim Yahweh memalingkan muka. Alkitab tertulis. Pada saat mereka berdoa. Elohim Yahweh menutup telinganya. Ngapain juga beribadah. Mereka beribadah dan berpuasa. Dan dikatakan. Ya, kami ini, orang Farisi ini berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Artinya apa? He is a mempelai laki-laki. Dan saudara dan saya yang lahir baru adalah mempelai wanita. Pada saat dia datang mana bisa berpuasa. Nggak bisa. Nanti pada saat dia pergi, dia bangkit hari ketiga, baru kita berpuasa. Dan puasanya beda ahli Taurat dan puasanya yang Alkitab ajarkan. Saudara baca sendiri di Yesaya 58. Bukan yang begini yang puasa, lapar-lapar. Enggak. Tapi berdiri buatkanlah untuk melepaskan belenggu-belenggu, itu puasa yang benar. Bukan puasa minta, aku puasa supaya keinginanku itu bukan. Ya, menahan lapar, bukan. Pada saat daging kita lemah, puasa yang benar itu mendekatkan diri. Dibawa lebih dekat ke dalam rancangannya yang luar biasa. Itu puasa yang benar. Ya, pada waktulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun yang menampakkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua. Kalau bajunya tua, pakai kain yang baru. Bukan. Karena jika demikian, kain penamal itu akan mencabik baju itu. Kain yang baru akan mencabik. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula ini kuncinya, begitu pula anggur baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, jadi gitu. Ya, anggur yang lama itu, anggur yang baru itu reaksinya banyak. Anggur, fermentasi namanya. Saya bekas bartender dulu. Fermentasi. Ya. Jadi perlu anggur yang baru karena kantung yang baru. Jadi fermentasi pun dia mengikuti. Nah, semakin lama semakin enak anggurnya. Ya, tadi dikatakan semakin lama di Kanaan. Kenapa katanya? Anggur yang enak baru belakangan. Harusnya anggur yang paling enak duluan. Nah, itu menyatakan bahwa anggur itu adalah fermentasi, bukan grape juice. Bukan grape juice. Anggur perjamuan kudus itu harusnya darah Yesus itu anggur fermentation. Nah, kembali lagi. Sekarang ini anggur yang baru sedang dicurahkan. Pada hari akhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Bukan hanya orang Kristen saja penuh dengan Roh Kudus. Semua manusia. Yang dikasih penglihatan siapa? Orang-orang yang kenal Tuhan dulu. Makanya banyak yang jealous. Para murtadin baru Kristen. Tahu-tahu dikasih penglihatan. Wah, berapi-api memberitakan firman. Yang udah lama. Waduh. Pada saat anak sulung diam di gereja terus. Anak yang bungsu ambil warisannya. Poya-poya mabuk. Sampai habis judi.
Aku sengsara karena judi, aku malah ya. Akhirnya sampai makan makanan babi. Ah, udah deh, balik lagi aja kepada Bapak. Diterima nggak diterima, nggak apa-apa deh, yang penting aku nggak makan daging babi. Pasti Bapakku terimalah. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting aku nggak makan makanan ampas babi. Tetapi pada saat dia berbalik, Bapa Elohim Adonai yang setia, merciful, walaupun kita tidak setia, dia tetap Bapa yang setia. Kalau dia berbalik, pada saat anaknya berbalik, ditungguin. Ya, dengan tangan terbuka dia menyongsong anaknya, dipakaikannya jubah, ya, dimasakinnya domba yang tambun, dikasih cincin. Waduh, penghargaan apalagi. Anak sulung, aduh, kok gua nggak dari dulu di gereja worship nih, ibadah nggak pernah dilakukan. Terjadilah iri hati. Ini yang terjadi, saudara kekasih. Nah, jadi kembali lagi, hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku, yang terdahulu akan terbelakang, yang terbelakang akan terdahulu, genap firman-Nya. Ya, anggur baru sedang dicurahkan. Nah, yang kita yang sudah lama-lama, yang senior, mau nggak merubah kantung yang baru dengan kekeh sama saja hancur, sama saja nggak ada sama saja. Pewahyuan baru sedang dibukakan, diberikan penglihatan mimpi. Oh, sesat itu, hoax itu, diuji dulu. Nubuatan manusia tidak sempurna, tetapi semuanya harus diuji. Diuji bukan dengan logika, diuji dengan roh juga. Kalau kita iri hati, ya hati-hati. Nah, kalau kekeh, bagi saya nggak mudah. Ya, saya ditahbiskan tahun 95. Saya punya perjalanan, pelayanan, strategi tentu punya. Pada saat saya harus menggantung kantung yang baru, paradigma yang baru, nggak mudah. Saya harus biasa decision maker. Ya, harus setiap langkah sekarang, Bapak maunya kemana? Ya, nggak mudah. Tetapi saya amazed. Ya, yang keras hatinya, gue pakai nama Allah. Mana nama Allah? Tuhan pakai, saya pakai, sudah kasih. Banyak orang bertobat. Saya jadi ghostbuster, bukan hanya Nyiroro Kidul aja yang kita sikat. Ya, Fudu pun kita sikat. Tapi pada saat ada pewahyuan baru, walaupun saya sudah dengar grup-grup Yahweh udah lama. Ya, kalau memang itu menyenangkan hatimu, why not? Saya tanya langsung. Saya dengar teologinya, saya lihat ilmunya. Bapak, kau mau dipanggil Allah atau Yahweh? Ya tolong aja, jangan sembarangan. Ya, lihat spiritnya sekarang dengan jelas, spirit Hamas tuh. Ya, spirit Allahu Akbar, takbir, bunuh. Beda dengan haleluya. Haleluya kan? Haleluya. Terpujilah engkau Yahweh. Haleluya. Terpujilah engkau Yahweh. Ya. Jangan haleluya juga, Allah juga. Ada pewahyuan baru. Lembutkan hatimu. Daud yang punya dosa luar biasa karena dia teachable, punya tender heart, lembut hatinya. Dia mau diubahkan. Berkenan di hati. The man with God heart artinya apa? Hatinya mau dirubahkan. Mau nggak dirubahkan? Mau nggak mempercantik diri? Udah tahu, yang penting sama saja daripada jemaat gue bubar. Nggak boleh. Apalagi takut sama sinode. Ngeri. Sudah kasih. Ada di poin ini. Ya, saya salah satu leader juga di salah satu grup berdoa para hamba Tuhan. Teman saya bilang, Pastor katanya, Kang Tony katanya, Anda viral dibaptis pembaharuan. Oh ya, saya bilang. Anda kan senior. Bukan saya mau ada spiritnya. Pada saat saya dulu panggil Syekh Abdul Qadir Jailani, dia datang. Sakti saya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Aki Sukri anu daerah emang. Sima aing, sima maung cunduk, maung dapat datang. Ya, nama itu. Ya. Dan dia Bapak yang cemburu. Pada saat saya putuskan, ada satu perubahan yang luar biasa. Yaitu penguasaan diri. Pemulihan diri total, mengampuni, memberkati musuh-musuhnya. Ya, itu sudah kasih Roh Elohim Adonai Yahweh itu. Ya, penguasaan diri. Dulu wah, udah pakai Tuhan, pakai nama Allah Bapa.
Lu jual, gua borong nih. Wah, ngeri. Ya. Itu roh takbirnya masih ada, roh jihadnya. Siap mati memang buat Kristus. Tetapi ada penguasaan diri adalah buah paling top daripada buah roh. Nah, jadi kembali kantung yang lama dengan kantung yang baru. Sudah kasih. Mau nggak kita teachable? Dan saya begitu, Yahweh. Nah, teman saya itu bilang, ya memang pastor katanya, Kang Tony, sorry. Semenjak tahun 95-96 katanya, saya udah nggak pakai nama manggil Allah lagi. Tapi karena saya pengkhotbah eskatologi, dan saya harus tunduk pada sinode. Dia yang bilang, tunduk pada sinode. Ya, saya harus tunduk. Ada perpecahan katanya. Loh, saya bilang, kamu takut sama Tuhan apa takut sama sinode? Saya bilang begitu. Galatia 1 ayat 10, menyenangkan hati berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Elohim. Barang siapa ingin berkenan kepada manusia, bukan hamba Kristus. Kalau bukan hamba Kristus, hamba apa? Hamba Mamon. Maaf, Alkitab mencatat ada dua perhambaan. Hamba Mamon atau hamba Kristus. Ya. Menyenangkan manusia atau menyenangkan Kristus. Ya. Dan ada dua macam gembala. Gembala yang baik adalah rela mati buat dombanya. Kalau nggak rela mati adalah gembala upahan yang diambil perpuluhannya aja. Pada saat ada penganiayaan, disogok-sogok pakai doa, dorongan amplop. Nah, sekarang ini pedang kelaparan dan penyakit sedang di depan mata kita. Jangan kompromi. Nah, jadi kembali lagi, anggur baru sedang dicurahkan. Ya. Nggak mudah, apalagi teman-teman saya yang sudah nulis buku sampai 20 buku. Berarti sudah tidak berlaku buku yang lama. Ya, paradigma yang lama sudah berlalu. Zaman anugerah sudah berakhir. Menjadi awal dari penderitaan. Baru awal. Ya, baru berapa yang mati di perang ini? Kalau nuklirnya dibomkan apa? Alkitab mencatat. Ya, ada Wahyu 6 ayat 8. Ada penunggang kuda. Ada kuda berwarna hijau ke kuning-kuningan. Yang tadinya semangat, jadi sudah tawar. Penunggangnya bernama Maut. Diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa selain dia? Untuk membunuh si Maut ini dan pengikutnya. Kerajaan Maut. Membunuh penduduk 1/4 dari penduduk bumi. Membunuh 1/4. Sudah hitung sendiri. Kalau 7.008 miliar, 7 miliar, 8 miliar penduduk dunia. 1/4 dari penduduk bumi. 2 miliar akan mati. Ini Alkitab mencatat, Wahyu 6 ayat 8. 1/4 dari penduduk bumi akan mati. Ini baru ribuan. Berarti ada sesuatu yang mengerikan. Ya, dengan pedang apa? Peperangan. Kelaparan, tadi dikatakan ada kelaparan. Ya, mulai kompromi. Nanti akan dipasang chip, sekarang udah kalau nggak disuntik nggak boleh travel. Waduh, dikontrol mulai. Nanti kalau nggak punya chip nggak bisa belanja. Waduh, di sini asuransi nggak bisa lagi. Nah, sudah kasih, sudah mau kompromi atau nggak kompromi? Ya, nah jadi kembali lagi hari-hari ini pedang kelaparan dan penyakit 1/4 bumi. Ya, tapi barang siapa yang namanya tertulis akan diluputkan. Diluputkan itu apa artinya? Langsung masuk surga atau kalau saudara masih diluputkan? Saudara tidak kompromi akan dipakai untuk memulihkan bangsa-bangsa. Nah, jadi saudara kekasih, pedang kelaparan penyakit ada di hadapan kita. Ya. Tetapi penyertaan Tuhan bahkan ada tertulis. Marilah kita beribadah kepada Yahweh. Hidangan disediakan di meja. Makanan disediakan, minuman disediakan oleh Yahweh sendiri kalau kita beribadah kepada Yahweh. Bahkan akan dijauhkan dari segala penyakit. Itu firman Tuhan. Ayo kita beribadah kepada Yahweh. Ya. Garansi, jaminan. Dengan caranya. Dengan supranatural makanya. Yang menghalangi supranatural itu adalah logika kita. Logika kita. Sebagai ayat terakhir, saya akan bacakan. Ya. Kalau kita diluputkan, ini ayat-ayat yang terakhir kita akan baca di Kisah 13.
Wait. Jadi saya akan cari Kisah Para Rasul 13 ayat 21 sampai ke 24. Kisah Para Rasul ayat 21 13. Kisah Para Rasul 13. Haleluya. Ayat 21 sampai ke 24. Wait. Oke. Kisah Para Rasul 13. Sorry. Beginilah firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga. Perhatikan baik-baik. Kita tahu He's coming very soon. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, tadi sudah dikatakan. Gerejanya sedang dipulihkan. Seperti apa? Gereja mula-mula. Ya, hanya satu sinode. Ya. Waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Elohim. Dengan perantara nabi-nabinya yang kudus dahulu. Nabi-nabi sudah dikatakan. Ya. Bukankah telah dikatakan Musa. Elohim Yahweh akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku. Demikianlah, dengarkanlah dianya huruf kecil di perjanjian di LAI. Tapi di ILT dianya huruf besar. Ya, berarti Elohim. Dan ada 7 kali Yeshua HaMashiach mengatakan, akulah dia, akulah Yahweh, akulah Elohim. Makanya orang ahli Taurat menganggap nabi palsu sudah menghujat Elohim. Dan bangsa Israel sampai hari ini, ya, yang belum Kristen masih menganggap Yudaism itu, Yesus itu adalah nabi palsu. Makanya kita tetap harus menceritakan, menyaksikan kepada bangsa Israel, ya, bahwa Yesus Kristus, walaupun tetap bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, tapi tinggal dibukakan aja. Ya, kita tahu yang menyalibkan Yesus itu adalah ahli Taurat sendiri. Ya, ahli Taurat itu sekarang ya roh-roh agamawi. If you are not with me, you are my enemy. Nah, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Wow. Akan dibasmi. Ya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah berbuat tentang zaman ini. Salah satunya Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Akan terjadi pada hari akhir. Akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi atas bangsa. Belum pernah terjadi. Never happened before. Ya, kita tahu zaman si COVID ini. Itu awal kesesakan yang sangat besar. Saya sudah khotbah 12 tahun yang lalu. Tanpa saya mengerti. Pastor, kesesakan apa sih kok khotbahnya itu melulu? Yang namanya sesak itu susah napas. Dulu saya asma, puji Tuhan, karena bilur-bilurnya hilanglah. Nah, asmanya. Wah, kalau lagi kumat nasbah yang pengen itu semprot lagi, jalan sedikit semprot lagi. Udah nggak pengen apa-apa. Menggap kayak ikan mas keluar dari airnya. Itu asma. It happened today. New York, the city never sleep. Roma, di mana kejatuhan gereja, abad ketiga. China, di mana China itu dimulai dari Cina, karena memang dibuat dari sana hantunya itu, si corona itu. Ya, di Wuhan. Nah, setelah itu, saudara kekasih, dari New York, the city never sleep. Wah, ngeri. Orang India. Saya ketemu kemarin dengan orang India. Waduh, mengerikan sekali. Sekarang COVID-nya udah berhenti. Disko udah rame lagi. Lupa. Hati-hati. Ya. Nah, dan sampai ke California. Kenapa? California itu, Stanford itu yang paling canggih rumah sakitnya. Ya. Tetapi yang paling banyak di sini. Akan ada kesesakan yang sangat besar. Yang belum pernah terjadi.
Lantas ayat kedua Daniel 12 mengatakan, akan ada kebangkitan. Yang bangkit duluan adalah siapa? Yeshua HaMasyiah. Dan orang-orang yang di perjanjian baru akan lama, yang hidupnya soleh akan muncul. Ya, di perjanjian lama Roh Kudus hanya hinggap. Tapi karena Yeshua HaMasyiah oleh darah anak domba, karya salibnya Yeshua HaMasyiah, kita menjadi miliknya. Roh Kudus ada di sini. Makanya di perjanjian lama boleh poligami. Ya, kita tahu banyak poligami. Di perjanjian lama banyak orang berdusta, nabi-nabi berdusta. Tapi firman Tuhan setelah digenapi, genap kata Yeshua HaMasyiah di kayu salib. Nggak boleh bohong-bohong lagi. Wah, karena dia menggenapi hukum Taurat. Bukan meniadakan hukum Taurat. Tidak ada seiota pun. Mana mungkin. Itulah kasih karena besar. Kasih Elohim Adonai Yahweh atas dunia ini. Bukan hanya orang Kristen atau orang Yahudi saja. Ya, diturunkannya anak yang tunggal, dimanifestasikannya. Yahweh bisa bermanifest apa saja. Yeshua HaMasyiah yang mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, menebus kita. Jadi kita miliknya. Roh Kudus sudah ada di sini. Tapi nggak boleh kayak Salomo lagi. Salomo punya istri 300, belum gundiknya. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara kita yang Muslim, ya, waduh jatuh-jatuh juga. Nah, makanya Pak AA GIM itu ada solusinya katanya. Boleh istri 4. Dianya sendiri yang dapat pewahyuannya, istrinya berapa? 12-16 tuh. Ya. Saudara kasih. Mana mungkin? Dan Yeshua HaMasyiah, Yahweh is love. Dan Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Enggak, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena aku akan meminta kepada Bapa, Roh Adonai Yahweh Elohim, Roh Wakades, yang akan menolong saudara dan saya. Ya, menjadi pelakunya. Makanya di hari akhir, yang miskin yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik, yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar, yang kudus akan semakin kudus. Dan nanti sekarang ini 144 berbaju putih di Bukit Sion, di Bukit Zion. Ya, Elohim Adonai, anak domba akan berdiri bersama dengan orang yang memutihkan bajunya, para mempelainya, dan di dahinya akan tertulis nama Bapa Elohim Adonai Yahweh. Nah, yang pasti bukan Allah, nama Bapa ya, Wahyu 14. Elohim Adonai Yahweh. Nah, jadi saudara kekasih, ayo, apakah kita mau disempurnakan? Disempurnakan selalu, menyenangkan mempelai laki-laki, mempelai wanita. Nah, kembali lagi. Mengerikan, saya kasih tahu. Firman nih, bukan saya kasih tahu. Firman. Eskatologi. Baru ribuan aja udah heboh. Apakah Tuhan sudah tidak kontrol? God still in control. Elohim Adonai. Sudah tertulis, sudah dikatakan sebelumnya. Ya, 1/4 penduduk bumi. Apakah God still control? Still control. Apakah God is love? God is love. Elohim Adonai is love. Ayo kita gantung kantung yang lama dengan kantung yang baru. New wine skin. Kantung anggur yang baru. Supaya Roh Kudus yang sedang dicurahkan. Berikan hati kita yang teachable. Yang lembut. Lembut itu nurut. Ngerti nggak ngerti. Nggak enak nanti kehilangan teman. Nggak apa-apa. Kehilangan teman asal jangan kehilangan Roh Kudus saja. Kehilangan Yahweh saja. Saudara kekasih di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Ya, teman-teman saya kalau lagi kontrit saya itu orangnya manual, nggak say hello to everybody ya. Kalau ada yang menghujat, biarlah aja urusan. Yang menghujat Tuhan urusannya dengan Tuhan. Yang menghujat Yahweh urusannya dengan Yahweh sendiri. Saudara kekasih di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Hari-hari ini tidak ada pilihan. Berbalik kita kepada kasih yang mula-mula. Janjinya mengatakan, saudara dan saya akan dipakai untuk pemulihan. Dan pemulihan begin with me. Ya, disempurnakan penguasaan diri. Menyatakan kesalahan walaupun akan kehilangan banyak teman. Harus dinyatakan kesalahan. Tapi penghakiman. Dan kita pun kalau salah ya harus.
Apalagi yang bisa menyalahkan itu apa? Firman, bukan pendeta yang bisa menyalahkan. Firman. Kalau firmannya ya dan amin, ya dan amin. Tuhan lihat hati kita. Pemulihan keluarga, setelah keluarga, pelayanan kita di pulihan. Gereja di puluhan, reruntuhan yang berabad-abad. Hebat nggak? Tuhan tuh rancangannya luar biasa. Rancanganmu bukan rancanganku. Terlalu kecil kau menjadi hambaku. Terlalu kecil. Tapi bangsa-bangsa. Itulah janji Yesus Hamasiah. Bangkit dan menjadi terang. Lagi perang begini, bangkit lagi. Ya. Kemarin saya joke dengan para hamba Tuhan satu meja makan. Ada diskon nih ke Yerusalem. Mau dibaptis ulang di sana. Pak Tony mau. Ya, orang Amerika sekarang ditawarkan wajib militer, mau dikirim gratis, ikut perang. Saya nggak mau perang, saya bilang. Kalau saya untuk kemanusiaan, saya mau datang, mau. Berdoa sudah kasih. Jalan saya bicara sama istrinya, ya yang boleh nggak? Karena someone have to go. Saya pernah ke Pakistan. Kalau Tuhan suruh, saya mau. Kalau Tuhan nggak suruh, ya enggak. Simple. Ya. Di mana kepala saya halal di Pakistan. Mereka tahu saya murtadin. Ya, waktu Afghanistan terjadi, saya mau. Saya bilang sama Pastor Denny Hanafi, ayo kalau Tuhan suruh saya siap. I make myself available. Nah, sekarang Amerika sedang menentukan. Saya orang Amerika sudah kasih. Mau ikut perang melawan Israel? Saya nggak mau melawan perang. Tapi kalau untuk kemanusiaan, saya akan berdoa, pray right to the center. Saya mau. Sudah mau? Mau dibaptis 95% diskon. Oleh karena itu, yuk sudah kasih di dalam nama Yesus Hamasiah. Ya, ada anggur baru yang sedang dicurahkan. Ganti kantung yang lama. Karena Elohim Adonai Yahweh adalah kasih. Ya. Ya. Love is action. Ya, jika Elohim Adonai Yahweh beserta kita, siapakah lawan-lawan kita? Siapakah akan berdebat? Bukan berdebat, berperkara. Yuk kita hampir di tahta kasih karunia-Nya. Terima kasih Bapak Elohim Adonai Yahweh. Syukur kami naikkan padamu. Firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu tidak terjangkau oleh pikiran kami. Rancangan-Mu bukan rancanganku. We do trust you, Lord. Terima kasih hari-hari ini. Pewahyuan sedang dicurahkan. Pemulihan sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang dicurahkan. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Mampukan kami supaya tidak kompromi. Kami mau berbalik kepada Engkau total. Sehingga kasih yang sempurna yang melenyapkan ketakutan turun atas kami. Dan kami akan melihat supernatural faith. Dan kami akan bangkit dan menjadi terang. Karena dunia dalam kegelapan. Dan orang akan datang ke gunung-Mu yang kudus. Ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akhiri ibadah ini. Mari saudara kekasih di dalam nama Elohim Adonai Yahweh. Barang siapa yang percaya membutuhkan kasih dan pertolongannya yang begitu ajaib. Yuk kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah lumbung-lumbung padimu dengan supranatural. Dengan caranya. Elohim Adonai Yahweh berjanji. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun jika engkau mendengar firman Yahweh Elohim Adonai. Firman Yesus Kristus yang tinggal di sorga sampai pemulihan segala satu. Dan kau lakukan dengan setia, saudara. Aku akan mengangkat engkau above the nation, di atas bangsa-bangsa. Terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari kerajaan sorga dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Hamasiah, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sudah kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa kantung yang baru harus diganti. Kantung yang lama harus diganti. Sudah kasih ya. Kalau enggak kita akan koyak. Selamat berjuang.
Dan I just want you to know that Jesus love you. Wait. Hallelujah. Praise God. Oh. Okay. God bless you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have... Nah, itu tadi saudara-saudara dari YouTube, teman-teman, bagaimana pendapat kalian dan tanggapan kalian. Saudara, terkasih video yang baru saja kita saksikan oleh karenanya, silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberikan komentar yang baik, komentar yang membangun, dan memberikan komentar yang mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, itulah videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang rindu juga untuk memberkati pelayanan kami dan yayasan kami yang baru kami bangun untuk narasumber-narasumber yang tidak mampu, yang mau dimuridkan dan belajar tentang Alkitab bisa melalui rekening Cipta Pelita Kasih. Seberapapun dukungan kalian itu sangat berarti buat kami. Mari dukung dengan doa dan juga berbagi donasi kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang saat ini lagi berumur dan belajar untuk dimuridkan. Itu ya, saudara-saudara. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.